Hai Joanna, apa yang sedang Joanna lakukan? Hai sini, Joanna sedang melihat catatan minggu lalu tentang membantu orang tua di rumah. Ternyata membantu orang tua di rumah menyenangkan juga ya. Oh iya dong, tentu saja. Terus apa kegiatan yang Joanna lakukan di rumah untuk membantu orang tua? Pertama Joanna merapikan kasur. Terus Joanna merapikan meja belajar. Terus Joanna melipat selimut. Oh, luar biasa sekali ya Joanna. Terus gimana respon orang tuanya Joanna ketika Joanna mau membantu di rumah? Tentu saja senang dong, Miss. Nah, habis itu Joanna dikasih es krim. Wah, senang sekali bukan? Nah, saat ini kita akan menyaksikan kisah dari Alkitab mengenai bagaimana jika kita mau membantu dan bekerja keras, kita akan diberkati Tuhan dengan apa saja yang kita kerjakan. Bagaimana? Sudah tidak sabar bukan? Wah, sudah tidak sabar lagi dong. Ayo kita saksikan di Mesbah Cilik. Apakah kamu pernah makan di restoran bersama keluargamu? Jika pelayanannya baik, apakah keluargamu memberikan imbalan atau tip untuk orang yang melayani kamu? Apakah orang itu mengharapkan imbalan atau tip? Ketika kamu membantu seseorang, apakah kamu berpikir tentang mendapatkan imbalan? 20 tahun telah berlalu sejak Yakub meninggalkan rumah dan keluarganya. 20 tahun ia telah bekerja untuk pamannya, Laban. Pada saat ini, Yakub sudah memiliki 10 anak laki-laki dan setidaknya 1 anak perempuan. Setelah Yusuf lahir, Yakub meminta Laban untuk membiarkannya kembali ke Kanaan. Tetapi Laban memohon agar ia tetap tinggal. Tolong tinggallah, Pinta Laban. Aku tahu bahwa Tuhan telah memberkatiku karena kamu. Jadi Yakub setuju untuk tetap. Dan Laban setuju untuk membayar Yakub untuk pekerjaannya. Semua domba atau kambing yang berbintik, bercak, dan berwarna gelap akan menjadi milik Yakub. Sejak saat itu, banyak hewan telah ditambahkan ke kawanan Yakub. Yakub kini adalah seorang yang kaya. Anak-anak Laban tidak senang tentang hal ini. Yakub tahu bahwa mereka percaya bahwa kawanan miliknya seharusnya menjadi milik mereka. Dan Yakub juga tahu bahwa sikap Laban terhadapnya tidak seperti sebelumnya. Jadi, ketika Tuhan berkata kepada Yakub, "Kembalilah ke tanah ayahmu." Yakub tahu saatnya untuk pergi. Tanpa memberitahu Laban, ia mengumpulkan istri-istrinya, anak-anaknya, dan kawanan hewannya dan memulai perjalanan ke Kanaan. Setelah 3 hari, Laban mengetahui bahwa Yakub telah pergi. Laban mulai mengejarnya. 7 hari kemudian, Laban berhasil mengejar Yakub. Malam itu, Tuhan berbicara kepada Laban. Keesokan harinya, Yakub mengamati Laban dan orang-orangnya. Ia berkerut dahi dengan cemas saat mereka semakin mendekat. Ia tahu bahwa Laban tidak akan senang melihatnya. Mengapa kamu melarikan diri tanpa memberitahu saya? Teriak Laban. Kamu bahkan tidak membiarkanku mencium cucu-cucuku dan putri-putriku selamat tinggal. Kamu tahu aku memiliki kekuatan untuk menyakitimu. Tetapi malam lalu Tuhan mengatakan kepadaku untuk tidak mengatakan apapun kepadamu, baik atau buruk. Yakub menjawab, "Aku pergi tanpa memberitahumu karena aku pikir kamu mungkin mencoba mengambil istri dan anak-anakku." Paman Laban, lanjut Yakub, "Aku telah menjadi pekerja yang setia bagimu selama 20 tahun. Selama waktu itu,
Aku berhati-hati merawat hewan-hewanmu. Aku tidak mengeluh tentang pekerjaanku, baik itu di panas terik maupun di dingin yang membekukan. Aku bekerja selama 14 tahun untuk membayar utangku padamu untuk putrimu, dan 6 tahun terakhir ini aku bekerja untuk mendapatkan hewan-hewan itu. Selama waktu itu, kamu mengubah gajiku 10 kali. Tetapi Tuhan menyertai aku. Kamu seharusnya mengirimku pergi dengan tangan kosong. Tetapi Tuhan tahu seberapa keras aku telah bekerja untukmu. Itulah sebabnya Dia berbicara padamu malam lalu. Yakub, dalam arti tertentu, segala sesuatu yang kamu miliki berasal dariku. Laban berbicara tajam. Ini adalah putriku dan cucuku. Hewan-hewan yang kamu miliki berasal dari kawanan hewanku. Tetapi tidak akan benar bagiku untuk menyimpan putriku dan anak-anaknya. Suara Laban sekarang lebih lembut. Mari kita buat kesepakatan damai. Tawarnya. Yakub setuju. Jadi, kedua keluarga mengumpulkan beberapa batu menjadi tumpukan besar. Batu-batu ini adalah saksi di antara kita. Kata Laban. Aku tidak akan melewati tumpukan batu ini untuk menyakitimu, dan kamu tidak akan melewati tumpukan ini untuk menyakitiku. Yakub mengulangi janji itu. Aku tidak akan menyakitimu, dan kamu tidak akan menyakitiku. Kemudian kedua pria dan keluarga mereka berbagi makan bersama. Pagi-pagi sekali, Laban mencium putrinya dan cucu-cucunya. Kemudian Laban kembali ke rumah. Dan Yakub serta keluarganya melanjutkan perjalanan ke Kanaan. Selama bertahun-tahun, orang-orang menyebut tempat itu Mispa, tempat berkat. Karena disitulah Laban berkata kepada Yakub, Tuhan kiranya berjaga-jaga antara aku dan engkau apabila kita berjauhan. Halo sahabat Cilik Hope Channel, senang sekali bisa bertemu kalian lagi. Saya Miss Via dan Saya Nada. hari ini kita akan belajar mengenai suatu hal yang sangat penting di dalam hidup kita, yaitu kerja keras. Nah, Nada, apakah Nada tahu arti kerja keras itu apa? Ya Miss, kerja keras adalah sesuatu yang kita lakukan dengan sungguh-sungguh dan tidak pernah menyerah. Betul sekali Nada, kerja keras itu membutuhkan suatu ketekunan dan kerajinan dari kita sendiri Nada. Nah, menurut Nada, kira-kira Nada pernah gak mengalami satu pengalaman di dalam hidup Nada mengenai kerja keras ini? Sering sekali Miss, seperti saat waktu belajar, kerjaan PR, juga saat asesmen. Betul. Nah, hari ini ya Nada, Miss sudah menyiapkan sebuah bahan yang ada di atas meja. Nah, kira-kira kita mau ngapain sih dengan bahan ini Nada? Sepertinya kita akan membuat sesuatu. Betul. Hari ini kita akan membuat sesuatu aktivitas mengenai kerja keras, yaitu kita akan melipat kertas Nada. Nah, Miss Via akan kasih Nada satu kertas lagi buat Miss Via. Nah, habis itu kita akan membuat sebuah pesawat atau bunga. Tapi melipat kertas ini juga tidak mudah Nada. Kita membutuhkan sebuah kerja keras dari kita. Nah, Nada ikutin Miss Via ya. Pertama, kita akan melipat kertas menjadi 2 bagian. Oh ya, sahabat Cilik Hope Channel yang ada di rumah bisa ikutan juga ya. Kita siapkan kertas origami dan kita akan membuatnya sama-sama. Oke. Kita buat menjadi 2 bagian Nada. Anda bisa? Oke. Ketika kita membuat 2 bagian, habis itu bagian tengahnya itu kita balik. Jadi kertas yang berwarna itu di bagian depan. Oke. Habis itu kita lipat lagi Nada. Nada ikutin Miss Via ya. Bisa Nada? Bisa. Apakah sulit Nada? Sedikit sulit. Sedikit sulit? Oke, sudah. Oke. Setelah itu kita bagi lagi menjadi 2.
Oke. Lipat lagi. Oke. Lipat lagi sebelah kirinya. Oke. Oke. Ayo, Nada bisa. Bisa? Rangkaiannya sedikit sulit, Miss. Sedikit sulit ya, Nada? Oke. Dari sini kita lihat ya, kita mungkin kelihatannya gampang ya kita melipat kertas saja, tetapi dari melipat kertas ini, Nada belajar dan kita juga semua belajar bahwa kita perlu ada kerja keras dari melipat kertas ini. Karena segala sesuatu itu tidak ada yang mudah. Jadi ketika kita melipat kertas juga, kita membutuhkan sebuah ketekunan dan juga kesabaran ya Nada ya. Nah, tapi Nada tahu gak? Di dalam Alkitab, kerja keras itu juga ada dibahas loh. Nada tahu gak di dalam kitab apa? Kitab apa, Miss? Di dalam kitab Kolose 3 ayat 23 yang dikatakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan juga bukan untuk manusia. Amin. Nah Nada, dari melipat kertas ini Nada dan juga sahabat Cilik Hope Channel, kita belajar untuk menjadi orang yang pertama, jadi orang yang tekun, dan juga kita menjadi orang yang sabar. Jadi dari kerja keras ini di dalam Alkitab juga dibilang bukan hanya kita tekun, tetapi dari kerja keras ini kita bisa menghasilkan sukacita. Sama seperti kita melayani Tuhan, kita membantu orang di sekolah, kita membantu orang tua kita di rumah, dan juga membantu orang yang ada di sekitar kita. Jadi Sobat Cilik Hope Channel, kalian juga bisa belajar ya di rumah, belajar mengenai kerja keras ini. Oke Nada? Nada juga belajar ya? Oke. Sampai jumpa lagi Sobat Cilik Hope Channel. Jangan pernah menyerah dan terus bekerja keras. Dadah! Hai teman-teman, siapa yang siap untuk petualangan seru? Hari ini kita akan belajar tentang bagaimana bekerja keras bisa membuat kita sukses. Tetapi kita juga perlu meluangkan waktu untuk istirahat. Seperti smartphone yang mengisi ulang dayanya. Ketika kita berjuang untuk mencapai tujuan, seperti belajar, bermain, bertanding, atau berlatih, penting untuk tidak melupakan istirahat. Kenapa itu penting ya?
Istirahat itu seperti baterai yang kita butuhkan agar bisa berfungsi dengan baik. Jika kita tidak istirahat, kita bisa merasa lelah dan sulit berkonsentrasi. Kalian pernah merasakannya? Setelah belajar selama 30 menit, cobalah beristirahat selama 5 sampai dengan 10 menit. Bangkit, bergerak, atau minum air. Ini bisa membantu kita merasa lebih segar dan siap beraksi lagi loh. Jadi ingat, kalau lagi belajar di kelas, biasanya teacher yang ngajar kita itu suka bikin ice breaking kan? Yang begitu seru supaya kita di kelas tidak bosan duduk melulu. Dan kita diingatkan untuk minum juga supaya jadi fokus. Faktanya, saat kita tidur, tubuh kita memperbaiki diri dan mengisi ulang energi. Tidur yang cukup membuat kita lebih kuat dan sehat. Jadi ingat ya, bekerja keras itu penting. Tetapi istirahat juga sangat berharga. Hi kids, welcome to Wise Words with me, Pastor Johannes. And today we're going to talk about being hardworking. Hardworking is spelled H-A-R-D-W-O-R-K-I-N-G. Hardworking. And being hardworking means that we are doing our best and finishing what we start. Nehemiah in the Bible wanted to rebuild the walls of Jerusalem to protect the city. He worked very, very hard, even though there were many challenges along the way. And with God's help and the hard work of the people, the walls were built and rebuilt in just 52 days. Nehemiah teaches us that when we work hard, God will help us to finish the task. Imagine it's the weekend. Let's say it's Friday and you really want to go out. Let's say it's Sunday and you really want to go outside and play. But first you need to finish your homework. Instead of rushing through it, you work hard and take your time to make sure it's done right. And when you finish, you feel proud and now you can play, knowing you did your best. Just like how Nehemiah worked hard to rebuild the walls of Jerusalem. So let's build something together. If you have Legos or any building blocks, try to create a tall tower and a tall tower as tall as you can take it to be. It takes hard work and patience to build something strong, just like Nehemiah did when he rebuilt the walls. The Bible says in Colossians 3:23, whatever you do, work at it with all your heart, working for the Lord. Hard work helps us do our best for God and others. So remember, being hardworking means doing your best, finishing what you started. It helps us achieve great things for God. Thanks for listening, and remember, Jesus loves you and so do I. Bye-bye! Halo pemirsa Mesbah Cilik di mana saja berada. Episode kali ini mari sama-sama kita belajar bagaimana mengajarkan kerja keras kepada anak-anak. Etos kerja keras bisa dimiliki anak dan bisa mengajarkan mereka, bisa menjadikan mereka bertumbuh menjadi anak-anak yang tangguh dan mandiri.
Berikan tanggung jawab kepada anak-anak kita sejak dini. Ajari anak untuk mengambil tanggung jawab walaupun tanggung jawab yang kecil, seperti merapikan mainan atau membantu tugas rumah tangga seperti mencuci piring atau menyapu di dalam rumah. Kemudian berikan contoh nyata. Sama seperti episode-episode sebelumnya, anak-anak selalu meniru dari orang tuanya. Mari kita memberikan contoh yang baik kepada anak-anak kita dalam hal kerja keras. Dan kemudian bantu anak untuk menetapkan tujuan seperti menyelesaikan tugas tepat waktu atau menyelesaikan proyek mereka sendiri. Kemudian mari kita menghargai anak-anak kita melalui usaha mereka, bukan hanya hasilnya. Terlepas dari hasil akhir, mari kita selalu menghargai akan usaha dari anak-anak kita. Ajari anak-anak kita ketekunan, tidak apa-apa walaupun gagal dari percobaan pertama, masih ada percobaan kedua, ketiga, sampai selanjutnya. Kemudian mari kita berikan tantangan yang sesuai kepada mereka. Proyek yang sedikit menantang, mari kita coba anak-anak dan biarkan mereka untuk menyelesaikannya sendiri. Dan ajarkan kepada anak-anak kita tentang manajemen waktu. Jangan sampai tanggung jawab yang kecil terlalu lama dikerjakan. Dan mari kita tetapkan rutinitas kepada anak-anak kita dengan mengembangkan kebiasaan kerja yang baik. Dan saya yakin menurut Alkitab juga bahwa dengan konsistensi dan dengan rutinitas yang kita terapkan kepada anak-anak, anak-anak akan terbiasa memahami nilai kerja keras dan hal itu akan membantu anak-anak kita untuk mencapai tujuan mereka. Sekian untuk kesimpulan pada episode kali ini. Kita jumpa lagi minggu depan. Kayla, PR apa yang paling susah buat kamu? PR paling susah English. Karena disuruh baca. PR seni rupa. Karena disuruh bikin ikan. English. Karena disuruh baca. English karena bacanya susah. Beda hurufnya di bahasa Indonesia sama bahasa Inggris. Di kelas ada project gak yang menurut kamu susah banget dilakukan? English. Karena susah ngomong pakai bahasa Inggris. Seni rupa. Karena disuruh buat kolase. Dan saya tidak bisa gambarnya, Miss. Seni rupa harus menggambar yang susah. PLBJ karena disuruh bikin telepon kaleng. Kamu berhasil gak melakukannya? Berhasil. Iya, berhasil, Miss. Berhasil. Coba ceritakan pengalamanmu saat kamu menyerah melakukan sesuatu. Aku mau menyerah, tapi aku tidak mau menyerah. Kalau aku main game sama kokoku, aku nyerah soalnya aku kalah mulu. Pas gak bisa lagi sudah menyerah. Waktu itu aku lagi dulu aku di pelajaran PLBJ disuruh buat kembang kelapa dan aku menyerah.